Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang uji korelasi Spearman Rank. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama Dimas Bagus Pambudi, yang kedua Muhammad Alfian Wanandi, yang ketiga Saidatul Fitriyah, yang keempat Sabilatun Nisa. Agenda yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu uji Spearman Rank. Uji Spearman Rank. Korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Tujuan uji Spearman Rank yang pertama, melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan variabel. Yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Syarat uji Spearman Rank yang pertama, data yang digunakan harus berskala ordinal. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi adanya hubungan linier dalam variabel-variabel yang diukur. Yang ketiga, data tidak harus berdistribusi normal. Pengujian hipotesis ini biasa dilakukan dengan tabel row atau Spearman Rank dengan dk sama dengan n atau tabel distribusi T dengan dk sama dengan n dikurangi 2. Rumus uji korelasi Spearman Rank, rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma BI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1. Keterangannya, rho merupakan koefisien korelasi Spearman Rank, BI merupakan beda antara ranking data kelompok 1 dan kelompok 2, N merupakan jumlah sampel. Konversi nilai rho menjadi T hitung menggunakan rumus T sama dengan rho dikali akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi rho kuadrat. Keterangannya, T merupakan nilai statistik hitung, akan dibandingkan dengan nilai tabel T dengan df sama dengan N dikurangi 2. N merupakan jumlah sampel atau subjek penelitian. Rho merupakan koefisien korelasi. Kriteria pengujian dengan tabel rho atau Spearman Rank, H0 diterima jika rho hitung kurang dari rho tabel. H0 ditolak jika rho hitung lebih dari rho tabel. H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Langkah-langkah uji Spearman Rank untuk mengukur tingkat rank correlation koefisiennya yang disimbolkan dengan rho dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang. Jika ada nilai pengamatan yang sama, dihitung nilai rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasangan jenjang dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang jenjang dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Yang keempat, nilai rho atau koefisien korelasi Spearman dihitung dengan rumus rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma BI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1 tutup kurung. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa dua variabel yang diteliti dengan nilai jenjangnya itu independen. Tidak ada hubungan antara jenjang variabel yang satu dengan jenjang variabel lainnya. H0 dibanding rho sama dengan 0. H1 dibanding rho tidak sama dengan 0. Untuk N kurang dari 30 dapat digunakan tabel nilai T, di mana nilai T sampel dapat dihitung dengan rumus T sama dengan RS N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat. H0 diterima apabila min T dikali alfa per 2 kurang dari sama dengan T tabel kurang dari sama dengan T dikali alfa per 2. dB sama dengan N dikurangi 2. H0 ditolak apabila T tabel kurang dari sama dengan min T kali alfa per 2 atau T tabel lebih dari T dikali alfa per 2. dB sama dengan N dikurangi 2. Tabel korelasi interval koefisien 0 sampai 0,199 memiliki tingkat hubungan yang sangat lemah, sedangkan 0,20 sampai 0,399 memiliki tingkat hubungan yang lemah. Dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya rekan Saidatul Fitriyah. Yang selanjutnya yaitu akan saya sampaikan, yaitu tentang mengenai contoh soal agar kita lebih bisa mengerti tentang uji Spearman Rank. Yaitu yang pertama, soal pertama ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT dengan kadar HDL pada 7 sampel yang diambil secara random. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut.
ini, tabel ini ya. Kemudian bagaimana kesimpulan yang dapat kita ambil dari data-data tersebut dengan alfa kita yaitu 0,05. Yang pertama kita tentukan dulu nilai row tabelnya, yaitu dengan sampel kita yaitu totalnya 7, N-nya 7, kemudian dengan alfanya 0,05 didapatkan row tabelnya yaitu sebesar 0,786. Selanjutnya kita akan menghitung row hitungnya. Sebelum itu kita harus menentukan H0 dan H1-nya. H0 sama dengan tidak ada korelasi antara kadar SGOT dengan kadar HDL, dan H1-nya tidak ada korelasi antara kadar SGOT dengan kadar HDL. Nah, ini adalah penyelesaiannya setelah kita mendapatkan data-data tadi. Kemudian, kadar SGOT ini kita jadikan sebagai X. Kemudian kita beri ranking dan berlaku juga pada kadar HDL, yaitu kita jadikan sebagai Y dan juga kita ranking. Setelah itu kita hitung DI. DI ini dari X dikurangi Y. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Setelah mendapatkan semua data, setelah kita jumlah juga didapatkan sigma DI kuadrat yaitu 2. Nah, yang selanjutnya ini yaitu yang tadi yang kita mencari row tabelnya, yang mana kan tadi kan kita mendapatkan N-nya yaitu 7 sampel. Kemudian kita dengan alfa tadi 0,05, jadinya jika dijadikan persen sebanyak 5%, jadinya 0,786. Lah, ini jika kita menggunakan perhitungan T ya, kan sebelumnya setelah dijelaskan oleh rekan Saidatul tadi, ada yang kita bisa memakai rho atau kita bisa memakai T. Nah, di sini kita menggunakan yang two-tail, yaitu DK-nya atau N-nya tadi kita kurangi 2 sama dengan berarti N min 2 sama dengan 5. Kemudian untuk alfanya tetap yaitu 0,05 yang didapatkan sebesar 2,571. Kemudian ini adalah cara perhitungan untuk row hitungnya, yaitu 1 dikurangi N sigma DI kuadrat, yaitu yang kita dapat tadi 2, kemudian per N kubik dikurangi N. 7 pangkat 3 dikurangi 7. Dan hasil yang didapat yaitu 0,964. Nah, seperti kita yang tahu tadi, row hitung yang kita dapat yaitu 0,964 dan row tabel kita yaitu 0,786. Maka karena row hitungnya lebih besar daripada row tabelnya, maka H0 ditolak. Ada korelasi yang sangat kuat dan positif antara kadar SGOT dengan kadar HDL. Nah, yang selanjutnya kita bisa menggunakan T hitung tadi, seperti yang sudah kita dapatkan tadi. T hitungnya ya T hitung yaitu dengan cara rho akar N min 2 per 1 min rho kuadrat. Yang mana nanti hasilnya yaitu sebesar 8,090. Yang mana tadi kita T tabelnya sudah mendapatkan hasil ya, yaitu sebesar 2,571. Maka bisa disimpulkan yaitu H0 ditolak karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka ada korelasi antara kadar SGOT dengan kadar HDL. Nah, berikut presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmu yang kami berikan semoga bermanfaat dan bisa terpakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.